Yang saya hormati para Menteri, Kabinet Indonesia Maju, para pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Ketua beserta para pimpinan dan anggota BPK atas kerjasama dan dukungan BPK dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih bahwa BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPP tahun 2022 dengan tepat waktu dan alhamdulillah opininya wajar tanpa pengecualian. Kepada para menteri dan pimpinan lembaga saya ingatkan bahwa WTP itu bukanlah sebuah prestasi. WTP itu kewajiban dari seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN. Kewajiban para menteri dan kewajiban para pimpinan lembaga untuk menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab. Dan saya perlu mengingatkan setiap rupiah uang rakyat harus dirasakan sepenuhnya oleh rakyat. Tertib administrasi itu penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah apa kemanfaatannya untuk rakyat, apa kemanfaatannya untuk masyarakat, apa yang dirasakan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selain peningkatan akuntabilitas, kita harus juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas belanja, tingkatkan quality of spending. Kualitas belanja itu dikawal sejak perencanaan. Ini hati-hati, dilaksanakan dengan baik, terus dimonitor, dan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran. Outcome-nya betul-betul dirasakan oleh rakyat, dirasakan oleh masyarakat. Setiap rupiah uang rakyat betul-betul harus kembali ke rakyat untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses. Ini yang hati-hati ya, sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi. Karena yang saya temukan justru habis banyak di birokrasi. Saya berikan contoh. Ini di beberapa saya sudah sampaikan saat di BPKP. Saya ulang lagi. Di beberapa provinsi maupun di kabupaten kota, juga di pemerintah pusat. Saya berikan contoh penyuluhan pertanian. Ini APBD provinsi, enggak usah saya sebut provinsi mana. Tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian. Total anggaran 1,5 miliar. 1 M untuk perjalanan dinas. Yang kedua, ini contoh lagi, pengembangan UMKM, ini di APBD kabupaten, pengembangan UMKM. Tujuannya untuk pengembangan usaha mikro. Total anggaran 2,5 miliar. Total anggaran 2,5 miliar. 1,9 miliar untuk honor dan untuk perjalanan dinas. Bayangkan berapa, enggak ada 20% yang dipakai untuk betul-betul pengembangan usaha mikro. Contoh yang ketiga, pembangunan balai penyuluh pertanian. Ini di kabupaten, APBD berarti dari APBD kabupaten. Tujuan membangun dan merehab balai penyuluhan. Anggarannya 1 M. 734 juta untuk honor perjalanan dinas dan rapat-rapat. Saya nggak tahu berapa puluh kali rapat ini dilakukan.
Ini banyak sekali, bukan hanya 3 contoh, ini banyak ribuan yang seperti ini. Mestinya yang namanya overhead itu ya 20% atau paling banyak 25%. Ini kebalik. Sehingga sekali lagi output dan outcome yang ditargetkan juga harus fokus. Fokus pada program unggulan, nggak usah juga banyak-banyak program. Sekali lagi fokus pada program unggulan seperti penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, membantu produktivitas petani dan nelayan, mengendalikan inflasi, membantu investasi dan lain-lainnya. Dan itu pun harus membeli produk-produk dalam negeri yang sudah bolak-balik juga kami sampaikan. Membeli produk-produk UMKM agar UMKM bisa naik kelas. Untuk itu saya meminta mohon bantuan BPK dan saya minta perhatian Bapak Ibu Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, serta Direksi BUMN, BUMD untuk mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan negara. Kalau ini bisa kita lakukan, kita bisa lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkokoh stabilitas dan pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju yang kita citakan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Hadirin yang berbahagia, ya, kita sudah lihat arahan dari Presiden Joko Widodo saat yang lalu, dan ini kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Warga di sebuah perumahan di Bekasi, Jawa Barat terpaksa kehilangan hak jalan di depan rumahnya setelah pemilik lahan mendirikan pagar tembok di lahan miliknya. Akibat pembangunan pagar, warga kesulitan untuk keluar masuk rumah. Lokasi penutupan akses jalan menggunakan pagar besi dan beton ini terjadi di perumahan Green Village, Bekasi Utara, Jawa Barat. Warga terpaksa harus kehilangan akses jalan di depan rumahnya lantaran pemilik lahan mendirikan pagar beton. Tembok pembatas dengan ketinggian mencapai 3 meter ini berada di muka rumah warga. Penutupan jalan dilakukan karena pemilik lahan memiliki kelengkapan surat yang dikeluarkan pihak BPN dan Mahkamah Agung. Warga berharap pihak pemerintah Kota Bekasi turun tangan menyelesaikan masalah tersebut. Enggak, fasum-fasum kami pasti akan tertutup, terutama jalan. Nah, kalau udah seperti ini, imbasnya pasti otomatis ke tumbuh kembang anak-anak kami. Kedua, kalau terjadi insiden, kita perlu akses cepat dan sebagainya. Kalau ada yang sakit dan sebagainya, ini pasti akan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi heboh lebih lanjut, maksud kami, kita terhubung dengan rekan Rahmat Hidayat di perumahan Green Village, Bekasi Utara, Jawa Barat. Selamat siang, Rahmat. Bagaimana kronologis warga ini akhirnya menembok akses jalan warga? Ya, Arisa, persis di belakang kami melaporkan ini tembok penggugat yang telah dilakukan pemasangan tembok oleh penggugat. Akibat dari tembok ini, akses warga pun sangat terganggu. Bahkan untuk kendaraan warga pun tidak dapat memasuki halaman rumah. Untuk sementara ini, kendaraan-kendaraan warga pun dititipkan di sekitar tetangga yang tidak terkena dampak. Demikian, Arisa. Rahmat, ini tembok ini dibangun oleh pemilik lahan perorangan atau sekelompok warga? Ya, berdasarkan keputusan surat dari surat hak sertifikat hak milik nomor 3063 atas nama Lim Xianji, bahwa tanah tersebut merupakan milik dari Lim Xianji berdasarkan keputusan dari pihak BPN dan
keputusan dari Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Demikian, Gede. Ya, untuk sengketa lahan ini sendiri ini udah berlangsung berapa lama, Rahmat? Ya, untuk sengketa lahan ini sudah terjadi sejak tahun 2016 dan dimenangkan oleh pihak penggugat tahun 2018. Dan untuk tahun 2023 ini sudah dilakukan eksekusi dengan cara dilakukan penembokan yang langsung bersinggungan dengan akses jalan warga di depan rumah. Demikian, Arista. Rahmat, jika kasus ini terjadi sejak 2016 ya, nah apakah rumah atau perumahan ini berdiri sejak kapan? Ya, rumah tersebut berdiri sekitar tahun 2014-an. Namun kami pun belum bisa memastikan secara pasti karena pihak pengembang pun saat ini belum memberikan keterangan secara resmi kepada awak media. Bahkan untuk warga sendiri pun agak kesulitan untuk mencari akses di mana sekarang keberadaan dari pengembang sendiri. Oleh karena itu warga pun berharap dari turun ikut campur dari pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan mediasi karena saat ini warga pun sangat terganggu dengan adanya penembokan yang dilakukan oleh penggugat tersebut. Demikian dia, Gede. Iya, jika melihat dari lokasi di belakang Anda itu ada tembok begitu ya, apakah tembok yang ditutup ini merupakan salah satu atau satu-satunya akses yang digunakan oleh warga untuk memasuki komplek perumahan mereka, atau ada jalan yang lain? Untuk akses sendiri warga pun ada jalan namun sangat sempit, itu pun harus memutar. Sedangkan untuk akses yang biasanya untuk dilalui oleh warga keluar masuk itu pun tidak untuk saat ini tidak dapat dilalui, itu pun hanya digunakan untuk berjalan kaki. Demikian, Gede. Terima kasih banyak atas laporannya Rahmat Hidayat langsung dari perumahan Green Village. Semoga ini baik dari warga yang bersengketa ini dapat menemukan jalan tengah ya, agar tidak ada warga yang merasa dirugikan karena nggak bisa berlalu lintas gitu ya, aksesnya gitu ditutup. Semoga ada mediasi gitu bisa diselesaikan secara kekeluargaan begitu ya. Pemirsa, puluhan warga di Sleman, Yogyakarta keracunan makanan usai mengkonsumsi gulai kambing dan korban langsung dilarikan ke puskesmas pada Minggu petang. Menurut pihak puskesmas Gamping, 2 warga yang keracunan makanan mengalami pusing, mual, dan muntah-muntah. Keracunan massal yang menimpa warga Dusun Karangtengah, Kelurahan Nogo Tirto, Kapanewon, Gamping, terjadi ketika beristirahat usai kerja bakti jelang Hari Raya Idul Adha. Puluhan warga mengkonsumsi gulai kambing bantuan dari salah satu warga. Namun untuk memastikan penyebab keracunan, pihak puskesmas masih menunggu hasil pemeriksaan sampel makanan yang dikonsumsi para korban. Kasus keracunan massal ini diduga akibat konsumsi gulai kambing tengah diselidiki oleh jajaran Polsek Gamping. Untuk sementara yang keracunan ada 40 orang yang merasa mual-mual, demikian yang masuk rumah sakit ada 4. Nanti kita kerjasama dengan pihak kesehatan, pengaruh karena masalah apa kaitannya dengan daripada warga masyarakat yang merasa mual-mual, apakah air, apakah bumbu atau